Selamat datang rombongan Kiai Haji Anas Fauzi saking Saujajar Malang. Salam. Wes. Kabupaten Malang. Sareng Kiai Haji Anas Fauzi Saujajar Malang. Alhamdulillah, semangat rahayu. Saya juga berat. Rahayu sagung dumadi dulur sedaya. Wisata religi makam Raden Sawunggaling Lidawetan ugi tansah pinaringan berkah, amin ya robbal alamin. Rahayu, rahayu, rahayu.
Ucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala, semoga iman Islam kita tetap terbawa terjaga sampai kematian kita. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Cinta hati kita kepada beliau mampu kita buktikan dengan banyak bersolawat dan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, semoga amal baik kita dijoli Gusti Allah ganjaran. Mabila wonten luput salah laline dijoli Gusti Allah sepurane. Ingkang nomor sekawan atur kula Raden Sawunggaling kawula Anas Woji sak pangombyon saking jamaah majelis taklim wa tadzkir al-Aqiyah was Syafa'ah dan sebagian para ustaz dan para pemerhati pondok pesantren Ar-Rozak ingkang kawula piyambak ingkang dirikan juga ingkang asuh. Alhamdulillah sak pangombyon rompis nikau sawan dari panjenengan Mbah Sawunggaling. رجال الله أغيثونا بأجل الله وكونوا أولنا لله أسانا بفضل الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأجل الله وكونوا أولنا لله أسانا بفضل الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فصدوا أسماكم لله صلاة الله يا سادة عليكم يا ولي الله.
يا ولي الله صلاة الله يا سادة عليكم يا ولي الله أتيناكم وزرناكم فصدوا بكم لله أتيناكم وزرناكم فصدوا أزماكم لله لا إله إلا هو الحي القيوم له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الله لا إله إلا هو الحي القيوم له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان لا إله إلا الله أرفعها إلى ربي لا إله إلا الله أتقرب بها إلى ربي لا إله إلا الله أتوكل بها إلى ربي لا إله إلا الله أتحبب بها. Lomba jumpa ringan Prabu Cakraningrat dan Prabu Jayakrono memberikan gelar kebangsaan kepada beliau sebagai Raden Sawunggaling. Jadi Sawunggaling adalah gelar, bukan nama. Ya, tapak perjalanan beliau dalam mengusir VOC di Nusantara itu diabadikan oleh warga-warga sekitar. Maka tidak heran Bapak Ibu jamaah bahwa hampir di seluruh Indonesia itu ada nama Sawunggaling. Tidak heran. Jadi kalau tadi di Malang ada Sasana Sawunggaling, sampai di Jakarta Jalan Sawunggaling ada, di Semarang, di Solo ada yang dipakai nama gedung, ada yang dipakai nama jalan, ada yang dipakai nama hadro, ada semua. Ada yang dipakai nama jaranan, Mbak Yai, saking mengidolakannya terhadap beliau. Ya. Jadi beliau adalah seorang yang berjasa babat Surabaya. Yang kedua, beliau yang berjasa membebaskan Nusantara dari cengkraman VOC. Yang ketiga, Nun Sewu, di beberapa tahun terakhir, di tahun 2000, 2001, 2022, kami mendatangkan tokoh ulama sejarah Gus Ahmad Muafid, menyampaikan beliau adalah masih sayyid. Jadi ada 3 hal. Satu, beliau itu pahlawan yang berjasa untuk kota Surabaya. Beliau pahlawan yang membebaskan atau memerdekakan Nusantara dari cengkraman VOC. Yang ketiga, beliau masih waliullah yang masih berdarah sayyid. Sangat kami ingin memberikan yang terbaik, tentunya sebagai tuan rumah ingin suatu kehormatan memberikan terbaik. Namun nanti di dalam menjamu maupun perjamuan kami ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa saja dan nanti dari Universitas Airlangga mungkin sudah pernah yang
pirsa di televisi maupun di media yang lain nggih. Mriku Bapak Haji Suko Widodo. Terakhir apa Pak? Terakhir guru besar ilmu budaya, ilmu komunikasi Universitas Airlangga, mungkin bisa sedikit menceritakan tentang filosofi beliau. Itu saja dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah malam, saya akan coba menyampaikan dengan cara seksama dalam tempo yang Pak Yayanas. Nama saya Suko Widodo. Biasanya mahasiswa saya mengambil Sukowi. Saya tidak gitu. Kebetulan saya dulu sekolahnya di Universitas Gajah Mada. Tapi ijazah saya asli Pak. Kota Jerui. Saya lama, saya akrab dengan Malang dan selalu Malang itu bagi saya itu. Jadi tinggal saya di sini sekitar 1 km. Asli saya Madiun sebenarnya. Tahun 2002-2009 itu saya kebetulan menjadi tim Cagar Budaya yang ikut dengan almarhum Pak Cuk Supiyati memperjuangkan ini menjadi Cagar Budaya. Kalau saya tadi baca 2011 panjenengan kesini, saya kira ini bagian dari ikhtiar jihad panjenengan untuk mengembangkan nilai-nilai keberanian dan kejujuran seorang Sawunggaling, tokoh yang saya kira sekarang sudah jarang. Wong saiki tentara karo polisi padha gelutir di Jakarta, gak jelas gitu. Kami keluarga masyarakat Lidah Wetan ini ternyata memang orang Indonesia itu, termasuk panjenengan itu orang-orang yang baik. Saya yakin. Baru saja saya ditugasi yang cakul ke Mekah, saya sana untuk keempat kalinya umroh dan sekaligus haji. Sebelumnya saya belajar juga di Mesir. Di sana itu memang khas dari Indonesia itu adalah namanya komunal. Komunal itu selalu bersama-sama. Saya mendoakan Yayanas selalu membersamai konco-konco. Saya cerita saya itu, kalau ngancani MHM Najib itu sejak 2008 sama Mas Abang sekarang dan Cak Nun sedang sakit terus Lele Maya. Biasanya memang aku gitu takdir wong Jawa kok. Arab itu Islam, tapi Islam datang ke Jawa itu kayak timbul ya tutup. Menurut saya mendoakan sekali lagi Pak Anas, langkah yang kalian konco Sakutra Sakupan itu diteruskan. Itulah sifat orang-orang Indonesia, orang Jawa. Pemerintah ambruk karena itu, tapi menemani rakyat adalah kuncinya, dan Sawunggaling adalah orang yang menemani rakyat. Untuk hasilnya kami juga belajar dengan keluarga ahli keturunan beliau. Kalau beliau kan darahnya biru, kalau saya merah. Sama-sama kita sedang butuh pahlawan yang jujur, ini butuh ekonomi dan sebagainya. Yang saya kira itu sangat langka, dan Pak Anas saya kira contoh orang yang langka yang menemani. Insya Allah langkah panjenengan dengan siara itu mengajarkan ayat-ayat kebaikan untuk bangsa. Yang saat ini buat sakit itu tidak dicontohkan secara langsung. Kata orang itu, ayo ngubah-ngubah, nanti orang lakon yang percuma. Pak Anas saya kira kedatangan sini menyemangati kami. Matur nuwun, kami doakan bila Sakupan rezekinya lancar. Amin. Yang belum dapat jodoh sekarang dapat jodoh. Sehingga nonton tinggal dan semua hutangnya dilunasi semuanya. Pulau G, tak boleh sekali lagi. Matur nuwun, sugeng. Tadi kan diminta ngedapi daharan gitu. Amun didahas. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat sekaring bah kono langgeng abote pengin ngabekti
ngabekti marang sipak reyang kang aran Jaingrana ya tumengguk nang kutha Surabaya. Reyang ngleboni patembohane bangsa Walanda ya bangsa kulit-kulit. Nek rangsa nyodor anane Kendara Tunggulida sing manggon nang pucuke kitiran Manarogala. Reyang bakal didapuk jumeneng tumenggungan menang brang wetan kutha Surabaya. Nang sebalike nek Reyang gagal ngentasi karya, gulu Reyang bakal diketok minangka tunggaling alun-alun Kartosura. Yo Dewi Sakra Pak di Demang Wangsa Drana Kiai Surya Boyo Suku riko sing tak jaluk padha njangku marang Reyang idenono kaya banyu mili paribasane kekarepane anak riko ya putu riko ben bisa kasembadan. Oh bagus PT Reyang riko semono kok ya bong dongane Bendara Riko. Nek Reyang wis mula riko bakal tak tukono kuruan kencana ya. Kendara Tunggulida nek tak sawang tambah suwe tambah ado, tambah suwe tambah gak ketok. Kan nek tak sodor gak nek tak sodor. Yo Dewi Sakra. Ya. Kepada Allah sampun kita hadiahkan semua untuk kita dan kagem Mbah Sawunggali, Raden Sawunggali, dulurku tercinta teramal makan Mbah Sawunggali. Kula ngatun cuma panjenengan sehat walafiat sekeluarga. Kuat ibadahe rezeki kathah lancar barokah. Ento mulya putra putrine atur susah cecek bungae, open nyedek nang kene makong ya Allah. Alhamdulillah gak gampang gelem ngopen. Nek dulur ya, boten gampang gelem ngopen subhanallah. Ning nyuwun sewu, Ustaz, niki separuh sampun nate mriki. Sing separuh dereng nate. Sehingga niki wau ya kagum. Oh, kagum. Kono lentu ngono barang. Kono tumpengi ngono barang. Kagum. Kok api-api ngono ngene. Ya Allah, saya merasakan hati. Ceritane kula kenal mrene iki kira-kira memang ditarik karo Raden Sawunggali. Beliau bolongan karo Joko Tingkir. Ya, ditarik meromong ini. Diundang pengajian di masjid sebelah. Tak mula cerita. Parkirin di endi kula ora paham kok karo pisan ngono gedine. Kula terus ngarang ae menggok ngliwat tegal. Lalah parkir nanti panitia karo sing mapak ngono. Akhire kok ono latar ono. Kula lapoknya kula tulisan makam Raden Sawunggali. Lho. Kula terus paham. Terus mengerti berarti Sawunggali niki asmane wong alim. Lah kok nek malah dadi sasana tinju. Ya boy, ini lek kurang ilmu ya ngene iki. Lah ngono ya. Sampai asmane wong alim dadi gak apa-apa ngene. Sasana. Ya Allah. Lagi kelas binaran disambut pengurus, ceritanya di sini makam Joko Berat.
iki kok cewek diterangno dhewe ambek sing duwe gawe. Boten usah. Metu diterangaken sampai sakmono. Nggih. Lah kok terus mulo dadi sawunggaling. Nggih, sebab ceritane goleki bapake. Sawunge PT itu cara dioleh biyen sawung. Lah tuh kok pakeni opo lek kon goleki bapakmu karo kenapa ketemu sampai gede. Mboten enten asmane kecuali Toli. Dadi malih ning Bali le ditiru karo wong sak Jawa Timur iki saiki. Le ngono. Padahal itu sebutan sekitar tahun 1901. Sebutan pertama 1901. Le ngono. Saiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam والذي تجاري بدين الرحمن سلام الفاتحة أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن خير جميع الملائكة المقربين جميع الأنبياء والمرسلين والعلماء المكرمين والشهداء والسلطان على سيد القادر الجلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى خيرات Mbah Sawunggaling wa usuli bahurihi wa ila rohi jamil kubur min ambi abai nabi mahadina wa jaddi wa jaddina wa jaddadi wa jaddidina wa ustadi sadina wa liman syekhina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina min umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa narju mahajiruna bi qadri hajatina wa su'alina wa niyatina maqsidina wa hasil maqasidina ma fi damirina hajiran wa adil bi barakati bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa li sabati rasulillah ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta maqsidina wa ridhaka matbina atina muhammadaka marfatak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdir lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'atil qawna ba'indaka ala darajat wa nuballighuna bi asrar ghayati min khairati fil hayati wa abadan mat innaka la kulli shay'in Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana dhunubal walidayna wal kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina min al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahil bala wa tarki shiqa wa su'il qadar samadil ajal rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya fattahu ya razzaqu ya wahhab ya ghani ya murid. Allahumma tawil amalana wa sahih sadana wa qawi abadanana wa nawwir qulubana wa qdi hajatana wa kasir amalana wa auladana dalamdana wa habibna linnasi ajmain. Asabit imanana wa sabit islamana wa sabit aqdamana wa wasihat rabana ila khairi qalbina wa sari bagina wa qdi hawajina anjuna qawmil kafirin. Allahumma ahtim lana bil islam, Allahumma ahtim lana bil iman, Allahumma ahtim lana bil khair, Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. La ilaha illallah usabbihu biha rabbi. La ilaha illallah ahmadu biha rabbi. La ilaha illallah ashkuru biha rabbi. La ilaha illallah
ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان والإسلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان والإسلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين وصراط الأولياء والمتقين وصراط العلماء والصالحين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين وصراط الأولياء والمتقين وصراط العلماء والصالحين نرد بك الأعداء من كل وجهات وبالإسم نرميهم من البعد بالشتات نرد بك الأعداء من كل وجهات وبالإسم نرميهم من البعد بالشتات نرد بك الأعداء من كل وجهات وبالإسم نرميهم من البعد بالشتات وأزمن وأبكم ثم أعمي عدونا فأخرجهم يا ذا الجلال بخزامة نرد بك الأعداء من كل وجهات وبالإسم نرميهم من البعد بستات سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله رضاء نفسي سبحان الله زينة عرشي سبحان الله مداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي سبحان الله رضاء نفسي سبحان الله زينة عرشي سبحان الله مداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي سبحان الله رضاء نفسي سبحان الله زينة عرشي سبحان الله مداد كلماتي Al-Fatihah. Yahnya jenenge akhir ditimbali tole. Jenenge tole itu juga apa jenenge? Wong alim kan. Ngono mbek wong kuat tepak digawe prosotan. Iki bapak tole ngono. Ya opo jenenge wong alim digawe prosotan gak enak. Ini aku ditopan loh teman, sehingga paham-paham, aku tinggal paham loh. Ternyata itu mas mulai wong alim. Nah kok terus jadi Joko berenggi kali kau semua ini sekitar pelabuhan, sekitar lautan, pantai-pantai Surabaya, sak Gresik ini Lamongan barang, maka diarani apa sebenarnya ini? Gerbang Kerto Silo, Gresik, Bangkalan, Kertosono, Surabaya, Lamongan. Wah, gerbang Kertosusilo. Beliau yang memberi nama.
Betul ini kok sing begini. Ya pokoknya kayak sakti lah ya. Wae dhewe katanya gandeng mau pakis tumpang oleh ra iso. Ya berarti kan gak mati alim jenenge dhewe. Lah orang-orang alim sing ngelumpuk jenenge pirang-pirang kutha sing ana laute iki kayak saat itu paceklik sebab angin kencang. Nelayan gak iso oleh duit sebab gak iso oleh iwak. Maka saat itulah perang waliullah yang saat itu disebut Joko Tuli yang berbuat. Iwak diawi. Allahu Akbar. Jangan ngawi sapa iso. Iwak diawi. Lek cara Surabayane saat itu kira-kira ngene. Rinyo wak saaken nelayan gak duwe-duwe gak iso ngedol awak. Kira-kira akhirnya terus teko iwak nglumpuk ki akeh gerbang Kertosusilo padha ndipuki iwak niku wau kek sampai susah sisa turah-turah di dalem gak payu didol sampai saking akeh di omah sing ning pinggiran laut jenenge pantai ya sik akeh iwak gak juga kober ndipuki suwe-suwe dadi mambune iwak lek cara Surabaya jaman biyen jenenge brek maka nyemplunglah jeneng Joko Brek. Tambah suwe terus takon, mak jane bapak kuwi sapa? Wah. Ben kok golek ya mlaku ora ngetan. Terus tiba-tiba nyekel pitik lu kaya apa le? Kaya kanca yen kula katura enek sing buka. Sebab pitik niku mesti kloro, lah kloroke muga dadi buka kula pas katura. Lah kok pakane apa sak dawane kok ning pinggiran niku kan kathah biji-bijian kang den bahasa biyen jenenge galing maka disebut pitik bijen berarti sawung galing sampai sakniki gak ono jenenge kejaba Raden Sawung galing. Kula mriki pertama tahun 18 setelah pengajian beberapa bulan kemudian tak kelompok jamaah terus lihat terus kenang-kenangan sampai saat ini ditulis 2 kali saya membuat kenang-kenangan. Yang pertama di sini, yang kedua di makam Soeharto di pasar di sana itu sakti kayak gitu belum buatin gain kapan-kapan lah gawe itu sing majelis maka itu kalau udah melakukan pondok Arojak jenengi pondok karena Fauzi. Alhamdulillah. Iki mengke pengurus saketlah yang parkiran ibu weber sing jenenge banner spanduk makin jangan derek foto di situ kula tulisi rihlah strip ziarah waliullah dan Presiden RI Pak Soeharto. Jokowi Romo kulo mati. Soeharto. Terus pondok pesantren Ar-Rozak Cabung Kabupaten Malang Jawa Timur derek foto ke agenda apa namanya ya, agenda kunjungan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terkirong Bayai Anas berserta rombongan Jamaah Majelis Taklim wa Tahdir wal Qoya wal Wasafaah di singkat Mawas Bayai. Syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahmi di Pendopo Agung dan bagus Joko Brek bergelar Raden Sawung Galing. Kula nek cerita niku kok nggih napa isin kali njenengan. Masalah receh
nek mawon cerita tentang bapak-bapak. Tapi betul apa nggih? Jadi alhamdulillah derek-derek paguyuban iki berupaya untuk menggali napak tilas dari beliau. Wau pun sempat disampaikan oleh Bayi Yanas, wong jenenge Saunggaling kok digawe sasana, nggih. Wong wali kula kok didamel sasana. Nggih mboten menapa, Pak. Melambangkan jagoane kan ngoten nggih. Nggih. Kalau sedikit cerita nggih, barangkali nun itu nggih nuntuko. Jadi beliau nama kecilnya adalah Joko Bere. Setelah berhasil babat alas ngambas kelingan, beliau mendapat gelar Raden Saunggaling. Bapaknya seorang tumenggung di Surabaya yang bergelar Jayakrono yang ketiga. Ibunya seorang putri masih berdarah Mataram, berdarah biru yang bernama Raden Ayu Dewi Sangka. Beliau lahir pada sekitar 1700-an. Kenapa saya bilang 1700-an? Karena sampai saat ini pun tidak ada sejarah tertulis pun yang mencatat tentang beliau. Beliau lahir pada saat Nusantara di bawah kendali Mataram Kartosuro itu sedang mengalami masa sulit. Masa sulit apa? Masa sulit akibat perjanjian dengan VOC. Seluruh bawahan Mataram itu harus membayar upeti, membayar utang Mataram zamane Amangkurat kepada VOC. Utangnya karena apa? Karena telah membantu menumpas pemberontakan Trunojoyo. Dimanfaatkan oleh VOC dengan membantu, tapi setelah berhasil harus membayar biaya perang kepada Mataram dalam bentuk upeti kepada bawahannya. Selain itu, VOC juga harus dilibatkan dalam suksesi kepemimpinan bawahan Mataram, seluruh bawahan Mataram termasuk Surabaya. Kebetulan Surabaya ini sing paling belakang, ya itu. Jadi beliau lahir pada saat itu. Jadi Nusantara sedang mengalami masa sulit, membutuhkan sosok satrio yang gagah berani yang bisa membebaskan dari jeratan VOC. Sejak kecil Joko Bere sudah ditinggal oleh sang ayahandanya ke Kadipaten Surabaya. Pasti dianggap sebagai anak yang tidak mempunyai bapak. Prihatin atas kondisi tersebut, sang ibunda memohon kepada seorang kakek tua yang tinggal di hutan Rawabiung agar diberikan seekor anak ayam. Karena ayamnya lagi mengerang, Joko Bere dijanjikan nanti kalau sudah lahir akan diberikan seekor anak ayam. Dan betul, setelah menetas, beliau diberi seekor anak ayam jantan yang diberi nama Bagong. Tempat menetas ayamnya tersebut itu sampai sekarang masih abadi. Itu diabadikan oleh orang daerah Balas Klumprik sana, diberi nama Cinde Laras. Jadi kalau Saunggaling ditempatkan antara mitos dan fakta, ya, sejarahnya tidak ada, hanya cerita, tapi napak tilasnya ada. Itu kecil beliau. Menginjak remaja itu di daerah pegunungan Kendeng sebelah selatan, daerah Karangpilang sampai Krian sana, itu mengalami masa sulit karena kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih. Nah, disitulah beliau menunjuk suatu digali-gali dimanapun tidak memunculkan air bersih. Tapi Joko Bere dengan lantang menunjuk sebuah bukit yang menjanjikan air bersih. Dan benar, setelah digali
muncul sumber air bersih yang bisa dikonsumsi oleh warga Pegunungan Kendeng sebelah selatan. Sumur itu sampai sekarang masih abadi di daerah Warung Gunung, daerah Karangpilang sana. Itu diberi nama Sumur Bumi. Jangan nanti bisa besok browsing itu. Nah, ada 2 napak tilas yang ditemukan oleh teman-teman paguyuban tentang napak tilas beliau. Seperti diceritakan, menginjak dewasa beliau mencari ayahandanya ke Kadipaten Surabaya. Tidak mudah, di sana dihadang oleh kedua saudara tirinya Sawurono maupun Sawungsari. Di sana adu drama, sampai ada drama adu jago. Nah, jadi saya tekankan, kami sekarang dari teman-teman paguyuban menyampaikan beliau identik dengan ayam itu bukan karena beliau tukang adu jago, tapi beliau selalu membawa ayam. Itu adalah teman beliau sejak kecil. Itu saya luruskan biar nggak mendengar dari cerita ludruk saja. Nah, akhirnya Joko Berek bertemu sang ayahanda. Tidak serta-merta diakui sebagai anak. Joko Berek diuji dengan memelihara 144 ekor kuda. Ya. Kalau sampai dalam masa pemeliharaan ini ada kuda yang meninggal, Joko Berek dianggap gagal dan tidak dijadikan sebagai saudara dari Sawurono maupun Sawungsari atau sebagai anak. Ya, oke. Itu sebagai media uji saja sebenarnya dari Prabu Jairono supaya nanti menerpa jiwa kepemimpinan Joko Berek nanti jika mengganti beliau. Sementara itu tadi diceritakan Nusantara mengalami masa sulit akibat perjanjian dengan VOC. Semua harus bayar upeti. Khusus Surabaya itu tidak mau membayar upeti. Akhirnya dari VOC maupun Mataram menginginkan mengganti Jairono dengan pemimpin yang lain supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Itu dengan cara mengadakan lomba jumparingan atau memanah. Dari seluruh satrio, seluruh Nusantara, tidak ada yang berhasil memenangkan lomba jumparingan tersebut yang nantinya akan dinobatkan sebagai pengganti Tumenggung Jairono di Surabaya. Semua satrio tidak ada yang berhasil. Akhirnya Joko Berek dengan seizin ibundanya mengikuti lomba tersebut. Sebelum melakukan jumparingan, Joko Berek melakukan ritual doa yang sering diludruk dinamakan suluk. Mungkin pernah dengar cerita ludruk kising Yung Dewi Samkrah. Nah, itu. Oke. Akhirnya melakukan suluk, menyebut nama leluhur, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Suluk kuai. Jadi melakukan suluk dan akhirnya Joko Berek lah yang berhasil memenangkan lomba jumparingan memanah Kendero Tunggul Yudo yang ada di belakang kitiran Menara Galang. Jadi bendera di belakangnya kitiran, bisa dibayangkan. Jadi memanahnya harus pakai perasaan konsentrasi. Akhirnya Joko Berek berhasil memenangkan lomba jumparingan. Harusnya dinobatkan jadi Prabu dari Tumenggung di Surabaya, tapi mengetahui bahwa Joko Berek masih keturunan trah dari Prabu Jairono, akhirnya diberikan siasat tambahan lagi. Siasat tambahan apa? Siasat tambahannya yang maha berat, yang hampir tidak mungkin. Apa itu? Membabat alas nambas kelingan yang terkenal gaib, yang
bisa masuk, tidak bisa keluar. Ya. Dan benar setelah dijalani oleh Joko Berek, karena Joko Berek ini sangat pemberani, meskipun dikasih tantangan seperti itu ya tetap diterima saja. Nah, dan benar meskipun beliau mempunyai tombak sakti yang bernama Beliring Lanang, tetap agak kesulitan dalam babat alas nambas kelingan. Tapi akhirnya dibantu oleh penunggu alas tersebut yang bernama Raden Ayu Pandansari. Akhirnya Joko Berek berhasil babat alas nambas kelingan. Alas nambas kelingan itu di mana? Alas nambas kelingan itu adalah sekarang sebagian besar menjadi wilayah Surabaya, Perak sampai daerah Pendowo sampai perbatasan Gresik itu dulu semua adalah hutan atau alas nambas kelingan. Surabaya hanya di Kasepuan dan Kanoman yang ada di Genteng Kali sama Kota Madya sekarang itu. Ya, mengetahui bahwa Joko Berek berhasil babat alas nambas kelingan, akhirnya VOC sama Mataram Kartosuro memberi syarat tambahan atau membuat siasat tambahan, yaitu apa? Mengadakan pesta penyambutan, tapi di pesta penyambutan tersebut sudah disiapkan minuman yang mengandung racun. Ya. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan terhadap Prabu Jayrono, sudah terlebih dahulu sudah diberikan racun. Tapi karena Prabu Cakraningrat mengetahui itu, sebelum diminum akhirnya ditepis oleh Prabu Cakraningrat. Awalnya marah, dianggap mencoba menggagalkan penobatannya, tapi setelah dijelaskan bahwa di minumannya itu ada racun, berbalik Joko Berek akhirnya melawan VOC. Ya, jadi melawan VOC dan VOC diusir dari tanah Nusantara. Salam Surabaya. Aku arek Surabaya, nek gak ngerti bahasa Unggale. Jauh damel untuk jamaah putri, mohon maaf yang berhalangan mencari nggih.
Alhamdulillah. Pak, matur suwun nggih. Ampun sing kata nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Pak, mboten napa, Mas, Mas. Mboten napa-napa, kersane dibetok. Pripun iki? Sawung galing. Luar biasa. Ojo ngaku arek Surabaya. Lek gak ngerti Mbah Sawung galing. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nggih, Mbak Nur.